Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dari 11 MIPA 1 dari SMAN 91 Jakarta. Saya akan menjelaskan organ sistem pencernaan pada manusia. Mari kita simak. Sistem pencernaan manusia terdiri dari berbagai macam organ yang fungsinya melakukan penguraian mekanik dan kimiawi. Di antaranya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus. Pertama, saya akan membahas tentang mulut. Mulut merupakan sistem pencernaan yang akan melakukan proses pencernaan paling awal. Di dalam mulut ada gigi dan lidah yang akan menghancurkan makanan secara mekanik. Di saat yang sama, enzim di dalam ludah kita yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mulai memutus rangkaian-rangkaian polimer di dalam makanan. Setelah makanan yang dikunyah sudah cukup halus, muncul dorongan untuk makanan tersebut. Proses menelan ini adalah tahapan kedua dari proses pencernaan, yaitu propulsi. Pada proses propulsi, makanan yang sudah hancur secara mekanik di mulut didorong lebih dalam di saluran pencernaan. Kedua, ada kerongkongan atau esofagus. Saat menelan makanan secara tidak sadar, akan dilakukan gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Gerakan peristaltik ini sangat kuat dan mampu melawan gaya gravitasi. Yang ketiga, ada lambung atau ventriculus. Makanan yang sudah cukup hancur oleh proses pencernaan akan berubah menjadi semacam bubur yang disebut kim dan menuju lambung. Berbicara tentang lambung, kita pasti sering mendengar yang namanya asam lambung. Makanan akan dicerna secara kimiawi jadi bentuk yang lebih sederhana, tapi ternyata di lambung itu juga terjadi pencernaan secara mekanik. Lambung adalah bagian paling elastis di seluruh saluran pencernaan dan mampu menampung 2-4 liter makanan. Proses pencernaan makanan tersebut tidak cuma ditampung dan menunggu asam lambung bekerja, tapi juga digiling dan dihancurkan oleh dinding lambung yang aktif bergerak. Dinding lambung terbuat dari struktur yang mirip dengan bagian saluran pencernaan lainnya, ditambah dengan beberapa modifikasi yang ditemukan di lambung. Mirip saluran pencernaan lainnya, dinding lambung terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu lapisan mukosa, submukosa, muscularis estema, dan serosa. Nah, di lambung, lapisan makularis itu lebih tebal. Ada lapisan otot halus tambahan yang bantu dinding lambung untuk secara aktif menggiling dan menghancurkan makanan yang masuk ke lambung. Keempat, ada usus halus atau intestinum. Walaupun sangat jago menghancurkan zat-zat makanan, lambung tidak bisa menyerap zat-zat tersebut. Disinilah peran usus halus yang siap untuk menyerap makanan tersebut agar siap dipakai di sel-sel tubuh. Usus halus terdiri atas A. Usus 12 jari atau duodenum, melakukan proses pencernaan secara kimiawi. B. Ada usus kosong atau jejunum, usus tempat sebagian besar penyerapan zat-zat makanan terjadi. Lalu ada C. Usus absorpsi atau ileum, usus tempat terjadi penyerapan zat-zat khusus seperti vitamin. Di usus masih terjadi proses pencernaan lanjutan, baik secara mekanik lewat gerakan peristaltis maupun kimiawi dengan enzim-enzim yang ada di dalamnya. Pada proses pencernaan, usus mendapatkan bantuan dari hati, kantong empedu, dan pankreas. Kelima, ada usus besar atau kolon. Di usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Usus besar sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada kolon, rektum, dan anus. Ukurannya jauh lebih pendek dibandingkan dengan usus halus, yaitu sekitar 1,5 meter, tapi diameternya 2 kali lebih besar. Ketika masuk ke usus besar, sebagian besar nutrien yang bisa diserap oleh tubuh sebenarnya sudah diserap oleh usus halus. Fungsi utama dari usus besar adalah menyerap sisa air yang ada di feses dan menyimpan feses tersebut sampai siap untuk dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, selagi menunggu keluar sebenarnya di usus besar juga tetap terjadi proses pencernaan. Tapi di usus besar pencernaan bukan dilakukan oleh enzim-enzim, tapi dilakukan oleh bakteri-bakteri yang hidup di dalam usus besar.
Bakteri-bakteri ini akan mencerna bagian cair yang nggak bisa dicerna oleh tubuh dengan menggunakan ribuan enzim yang bisa mereka buat sendiri. Proses ini akan menghasilkan vitamin-vitamin penting dan asam lemak yang masih bisa diserap oleh usus besar. Selain itu, bakteri-bakteri ini juga menghasilkan gas-gas seperti karbon dioksida, metana, hidrogen sulfida, dan merkaptan. Kamu pasti sudah tidak asing. Keenam, ini adalah yang terakhir, yaitu anus. Makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Maka dari itu, anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih semua.